Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Evandra Florasta sampaikan pesan haru usai kekalahan telak di Piala Asia U17 2025. PSSI larang Nova Arianto tangani Piala AFF U17. Netizen lega. Jangan sampai nasibnya kayak Shin Tae-yong. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Timnas U17 Indonesia baru saja menutup perjalanannya di Piala Asia U17 2025 dengan cara yang begitu menyakitkan. Langkah mereka terhenti di babak perempat final usai takluk secara mengejutkan dari Korea Utara. Skor akhir 0-6, hasil yang membuat banyak pihak tak percaya, termasuk media asing yang turut menyoroti kekalahan ini. Namun di balik luka itu, terselip pesan penuh emosi dari salah satu gelandang andalan Garuda Asia, Evandra Florasta. Evandra menjadi salah satu sosok sentral dalam keberhasilan Timnas U17 melaju hingga ke-8 besar. Konsistensinya di lini tengah dan kemampuannya membaca permainan jadi kekuatan tersendiri bagi tim. Namun saat menghadapi Korea Utara, segalanya seolah berjalan tak sesuai rencana. Gawang Indonesia kebobolan demi kebobolan, dan atmosfer stadion di jeda malam itu begitu berat bagi para pemain muda merah putih. Usai pertandingan yang seolah jadi mimpi buruk itu, Evandra akhirnya memecah keheningan. Lewat akun Instagram pribadinya, pemain muda ini menulis sebuah pesan yang begitu mengharukan. Ini adalah kali pertama ia berbicara secara terbuka di media sosial usai perhelatan Piala Asia. Dalam unggahannya, Evandra menekankan bahwa semua pemain sudah berjuang sekuat tenaga dan berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk negara kami. Terima kasih semuanya. Tulisnya singkat namun menyentuh, disertai potret dirinya mengenakan jersey merah khas Indonesia dengan tatapan yang penuh makna. Unggahan itu pun langsung banjir dukungan dari netizen. Banyak yang menyemangati Evandra dan rekan-rekannya, menyadari bahwa perjuangan mereka sejatinya belum benar-benar berakhir. Sebaliknya, perjalanan menuju Piala Dunia U17 yang akan digelar pada November 2025 justru baru dimulai. Yang menarik, unggahan Evandra juga mengungkap fakta menarik yang sebelumnya tak banyak diketahui publik. Selama turnamen berlangsung, para pemain Timnas U17 ternyata dilarang bermain media sosial. Larangan ini merupakan bagian dari kebijakan disiplin ketat yang diterapkan oleh pelatih kepala Nova Arianto. Tujuannya jelas, menjaga fokus, menghindari distraksi, dan mendorong para pemain tetap solid hingga pertandingan usai. Dan hasilnya terbukti. Meskipun langkah mereka terhenti di 8 besar, Garuda Asia telah mencatatkan sejarah besar dengan memastikan tiket ke Piala Dunia U17. Prestasi ini bukan pencapaian kecil. Di tengah tekanan tinggi dan persaingan yang ketat, mereka berhasil mengamankan 1 dari 4 slot Asia ke ajang dunia. Namun, kekalahan telak dari Korea Utara tentu tetap menyisakan luka. Media Korea Selatan bahkan menyebut kekalahan Indonesia dengan skor 0-6 sebagai hasil tak terduga. Sebab, dalam 3 laga penyisihan grup sebelumnya, Indonesia tampil luar biasa. Mereka menaklukkan Yaman, menahan imbang Thailand, dan mengalahkan Afghanistan dengan skor telak. Tak ada yang menyangka bahwa tim skuad itu akan tumbang dengan margin sebesar itu di babak gugur. Meski begitu, mentalitas anak-anak muda Indonesia patut diacungi jempol. Tak ada drama, tak ada saling menyalahkan, dan tak ada sikap lari dari tanggung jawab. Yang ada justru pesan-pesan penuh rasa terima kasih dan penegasan bahwa mereka sudah memberikan segalanya. Evandra pun tak lupa menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung perjuangan mereka, dari pelatih, staf, federasi, hingga para supporter yang terus meneriakan dukungan dari tanah air. Sebuah sikap yang menunjukkan kematangan luar biasa dari pemain seusianya. Timnas U17 Indonesia dijadwalkan akan kembali ke tanah air pada Rabu malam waktu jeda. Kepulangan mereka tentu akan disambut dengan bangga meski tanpa trofi di tangan. Sebab yang mereka bawa jauh lebih berharga dari itu, yakni tiket ke pentas dunia dan pengalaman yang tak ternilai. Kini, tantangan berikutnya sudah menanti. Piala Dunia U17 tinggal beberapa bulan lagi. Nova Arianto dan staf pelatih punya pekerjaan rumah besar untuk membenahi kekurangan yang ada, memperkuat fondasi tim, dan mempersiapkan skuad terbaik untuk bersaing dengan negara-negara top dunia. Evandra Florasta dan kawan-kawan telah memberi sinyal bahwa mereka belum selesai. Kekalahan kemarin bukan akhir dari segalanya.
melainkan awal dari babak baru yang lebih menantang dan menjanjikan. Mereka tak ingin hanya jadi peserta di Piala Dunia nanti. Mereka ingin bersaing, melangkah sejauh mungkin, dan mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Dan soal unggahan Evandra, ya, mungkin ini hanya ekspresi personal seorang pemain muda yang menumpahkan perasaannya. Tapi bisa jadi, ini juga sinyal semangat yang dibagikan ke seluruh negeri, bahwa Garuda Asia sedang bersiap untuk bangkit dan terbang lebih tinggi lagi. Kita tunggu kisah selanjutnya di Piala Dunia U17, karena perjuangan mereka baru dimulai. PSSI larang Nova Arianto tangani Piala AFF U17. Netizen lega, jangan sampai nasibnya kayak Shin Tae-yong. Keputusan mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Meski baru saja memperpanjang kontrak Nova Arianto selama 5 tahun ke depan sebagai pelatih Timnas U17, PSSI justru memutuskan untuk tidak melibatkan sang pelatih dalam ajang Piala AFF U17 yang akan datang. Padahal, Nova adalah arsitek utama di balik keberhasilan Indonesia menembus putaran final Piala Dunia U17 2025, sebuah capaian yang belum pernah diraih sebelumnya dalam sejarah skuad usia muda Garuda. Namun keputusan ini justru mendapat sambutan positif dari banyak kalangan, termasuk para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai ini adalah langkah strategis yang cerdas dan penuh perhitungan. Bukan karena ajang AFF tidak penting, melainkan karena PSSI dianggap mulai menunjukkan arah baru dalam mengelola sepak bola usia muda, yakni mengutamakan prestasi di level Asia dan dunia, bukan sekadar kawasan ASEAN. Nova Arianto sendiri dikenal sebagai pelatih yang sangat tegas, disiplin, dan memiliki visi jangka panjang dalam membentuk karakter tim. Di bawah komandonya, Timnas U17 Indonesia tampil sangat solid, terstruktur, dan penuh semangat juang. Ia bukan hanya pelatih yang mahir dalam meracik taktik, tapi juga seorang pembina karakter yang mampu mempersatukan para pemain muda dengan tujuan yang sama, mengharumkan nama bangsa. Selama perjalanannya di Piala Asia U17 2025, Nova berhasil mengantarkan skuadnya lolos dari fase grup dan mencetak sejarah dengan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Meskipun akhirnya langkah mereka terhenti di perempat final oleh Korea Utara, capaian ini tetap dianggap sebagai loncatan besar bagi sepak bola usia muda Indonesia. Namun, di balik keberhasilan itu, tersimpan kekhawatiran dari para pecinta sepak bola tanah air. Mereka takut, jika Nova kembali diturunkan untuk turnamen seperti AFF, hasil buruk di sana bisa menjadi bumerang yang merusak reputasinya, persis seperti yang terjadi pada Shin Tae-yong. Dulu, ketika Shin gagal membawa Indonesia juara di AFF, kritik mengalir deras dan posisinya pun sempat terancam. Meskipun di ajang-ajang lain ia menorehkan progres signifikan. Kini, PSSI tampaknya belajar dari pengalaman tersebut. Mereka tidak ingin pelatih yang memiliki potensi besar seperti Nova Arianto terjebak dalam ekspektasi jangka pendek dari turnamen regional yang seringkali dijadikan tolak ukur emosional oleh publik. Karena itulah, PSSI memutuskan untuk melindungi Nova dari tekanan yang tak perlu dan membiarkannya fokus membentuk tim untuk ajang-ajang yang benar-benar strategis, seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Dalam pandangan PSSI, kemenangan di AFF bukan lagi tujuan akhir. Mereka lebih ingin melihat Indonesia mampu bersaing secara global dan membentuk generasi pemain muda yang tahan banting di pentas internasional. Dengan Nova yang dipusatkan untuk program jangka panjang, ada harapan besar bahwa fondasi tim nasional usia muda akan semakin kuat dan stabil ke depannya. Keputusan ini ternyata juga diamini oleh banyak netizen. Salah satu komentar yang cukup mewakili sentimen publik datang dari seorang pengguna media sosial bernama Angga Prasetyo. Ia menulis, "Kita semua tahu turnamen AFF sering jadi jebakan buat pelatih. Kalau gagal, langsung dihujat dan bisa dipecat. Padahal Coach Nova udah kasih prestasi besar. Jadi bagus kalau dia difokuskan ke ajang yang lebih penting dan nggak dikorbankan di AFF." Komentar lainnya datang dari akun bernama Rina Malia. Ia menilai bahwa langkah PSSI ini bukan hanya cerdas, tapi juga mencerminkan pemikiran jangka panjang yang matang. Nova itu aset besar. Jangan sampai satu kegagalan kecil di AFF bikin semua rencana jangka panjang runtuh. Bagus PSSI udah punya visi lebih luas sekarang, tulisnya. Reaksi positif netizen ini menandakan bahwa publik Indonesia mulai memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam sepak bola. Mereka sadar bahwa membentuk tim nasional yang tangguh tidak bisa instan. Perlu proses, perencanaan, dan konsistensi. Dan Nova Arianto, dengan segala pengalamannya di lapangan dan dedikasinya terhadap pembinaan pemain muda, dianggap sebagai sosok yang paling tepat untuk menjalankan misi besar tersebut. Lalu, siapa yang akan menangani tim di ajang AFF nanti?
Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.